Pemirsa, proses otopsi jenazah Pasutri mantan Bupati Jemberana Ida Bagus Ardana dan istrinya Sri Wukan Trisna terkendala kondisi jenazah yang sudah rusak. Saat ini jenazah keduanya masih di kamar jenazah RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali. Jasad Pasutri mantan Bupati Jemberana Ida Bagus Ardana 84 tahun dan istrinya Sri Wukan Trisna 64 tahun masih disemayamkan di kamar jenazah RSUP Prof Ngurah Denpasar, Bali. Tim forensik menyatakan otopsi tidak bisa dilakukan secara maksimal mengingat kondisi kedua jasad korban sudah membusuk atau rusak. Tim forensik akan berusaha maksimal, termasuk diantaranya berupaya mengungkap apakah adanya kandungan racun dalam tubuh korban. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan di rumah Ida Bagus Ardana di Jalan Gurita, Sesetan, Denpasar Selatan. Garis polisi dibentangkan agar warga tidak memasuki TKP. Polisi masih mencari barang bukti yang menyebabkan kematian kedua korban. Wawancara keluarga dan penjelasan tentang otopsi, kita akan coba untuk menguak kasus ini. Pemeriksaan luarnya apa aja yang bisa ditemukan? Sementara belum bisa saya sampaikan. Kalau untuk waktu kematiannya, perkiraan kematian? Sampai saat ini diperkirakan 72 sampai 96 jam sebelum pemeriksaan. Sebelumnya penemuan jasad Pasutri tersebut sempat menggegerkan warga. Penemuan keduanya berawal dari kecurigaan sang anak yang tidak bisa berkomunikasi sejak beberapa hari terakhir. Bersama petugas Polsek Densol dan pengurus lingkungan, pintu rumah dibuka paksa dan jasad ditemukan dalam kondisi membusuk. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kejutan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Efektif mulai Sabtu 10 Agustus 2024. Satu alasan yang dikemukakan pemirsa adalah menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan ke pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Ya, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah isu keretakan di tubuh Golkar. Ia menegaskan Partai Golkar masih solid. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa besok untuk menunjuk pelaksana tugas Ketum Golkar. Yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Erlangga, ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disinambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan dan Pak Gibran gitu. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah itu. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya, yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan rapat pleno? Selasa rencananya. Paling lama. Sementara itu, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar Kamis lalu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai pertemuan tersebut bagian dari silaturahmi.
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya. Pertemuan tersebut menurut Caimin membahas berbagai persoalan negara termasuk Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang sebelumnya menyebut PAN akan bekerja sama di Pilkada dengan Partai Gerindra menanggapi pertemuan tersebut. Saat melakukan kunjungan kerjanya ke Lampung sebagai Menteri Perdagangan, Zulhas mengatakan pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Caimin sangatlah penting untuk menjaga silaturahmi. Silaturahmi penting ya, kekuatan bahasa kita kan silaturahim ya. Kalau para pimpinan elit akur, guyup, rakyat senang, bahagia ya. Zulhas menambahkan akurnya para elit politik dapat membuat negara menjadi lebih tenang, damai, dan masyarakat senang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Pemirsa, Edi Rahmayadi dikukuhkan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk bertarung di Pilkada serentak 2024. Mantan Pangkostrat ini dinilai sebagai sosok petarung yang ulung. Edi Rahmayadi dikukuhkan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk bertarung di Pilkada serentak 2024. Masa PDI Perjuangan serta pengurus pusat DPP PDI Perjuangan memadati lapangan Staka di Jalan William Iskandar, Kota Medan. Surat penugasan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Edi Rahmayadi diserahkan langsung Ketua Pemenang Pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Saya akan menegakkan suatu kebenaran dengan partai besar ini. Saya akan bersama-sama menegakkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sekali lagi saya tak pandai berkata, kita wujudkan, kita putus kegiatan-kegiatan yang tidak pantas di bangsa ini. Alasan PDI Perjuangan mendukung mantan Pangkostrat sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara karena Edi Rahmayadi seorang petarung. Memberi ruang kepada semua orang untuk bisa punya kesempatan yang hari ini dibelokkan menjadi demokrasi keluarga, demokrasi oligarki, demokrasi dinasti, ini harus kita lawan. Pak Edi Rahmayadi ini kan petarung, ya petarung, dan dia ini seorang militer, punya jiwa sama dengan kita. Ketika tujuan nasional mulai diobok-obok, kita harus melakukan perlawanan, meluruskan kembali tujuan nasional kita. Bagi PDI Perjuangan, majunya Edi Rahmayadi menunjukkan partai Moncong Putih ini tidak ingin bakal calon gubernur Sumatera Utara melawan kota kosong. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada Sumut 2024. Alasan PDI Perjuangan mengusung Edi Rahmayadi karena Edi dinilai sebagai sosok petarung. Pengumuman resmi Edi Rahmayadi sebagai bakal calon PDI Perjuangan untuk Pilkada Sumut 2024 dilakukan saat apel Satgas PDI Perjuangan se-Sumatera Utara yang dihadiri ribuan massa PDI Perjuangan serta pengurus pusat DPP PDI Perjuangan di lapangan Astaka Jalan William Iskandar, Medan. Surat penugasan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Edi Rahmayadi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jokowi lepas landas bersama rombongan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jokowi akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan besok. Kedatangan Jokowi kali ini untuk berkantor kembali di IKN selama beberapa hari ke depan. Dan besok pada 12 Agustus, Presiden Jokowi akan memimpin sidang KPT di IKN. Rencananya pemirsa, Jokowi akan melakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah infrastruktur pendukung di IKN.
Selain itu, Jokowi juga akan meninjau kesiapan untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara IKN. Ya pemirsa, selain Presiden Jokowi, para menteri juga mulai berangkat ke IKN. Mereka akan mengikuti sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara. Rencana sidang kabinet perdana yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024 semakin terrealisasi. Pasalnya sidang yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo langsung ini sudah siap menerima menteri-menteri kabinet yang dikabarkan telah berangkat dari Jakarta hari ini. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan persiapan untuk sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara IKN sudah masuk 100%, termasuk fasilitas-fasilitasnya di Istana Garuda dan Istana Negara. Dekor-dekor lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dalam sidang kabinet di IKN ini beberapa topik akan dibahas, diantaranya evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju pada 2024 dan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemirsa, sebanyak 12 tower hunian aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dipastikan siap huni. 12 tower hunian ASN akan langsung digunakan sebagai hunian tamu undangan VIP saat upacara peringatan 17 Agustus nanti. Sebanyak 12 tower rumah susun ASN siap dimanfaatkan oleh para aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke IKN. Masing-masing tower setinggi 12 lantai berisi 60 kamar. Lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial, fasilitas umum, serta area pusat kebugaran. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan perlengkapan rumah lainnya seperti meja kerja, televisi, dan pendingin ruangan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional dan PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Antoni, mengungkapkan pemindahan ASN ke IKN kemungkinan akan dilakukan pada akhir September tahun ini. Ya, saya yakin ya kalau saya jadi ASN saya akan sangat termotivasi untuk pindah ke sini. Ya kan, ini apartemen baru, luasnya 98 meter square, ada kamar master bedroom, 2 kamar untuk anak, ada 2 kamar mandi, ada meja makan, ada living room ya, dengan suasana yang lebih segar, lebih polusi lebih rendah ya, tempat kerja lebih dekat. Ya, saya kira nggak ada alasan kalau teman-teman ASN nggak mau pindah sih. Lokasi 12 tower rusun hunian ASN personel Hankam ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Rencananya, rusun hunian ASN ini akan dipergunakan terlebih dahulu sebagai tempat akomodasi menginap bagi para tamu VIP serta petugas upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Dari kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Sementara itu pemirsa, para pemilik usaha kontrakan dan indekos di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur kecipratan untung dengan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Saat ini harga sewa per unitnya mencapai 5 hingga 7 juta rupiah per bulan. Rumah indekos di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini sedang memasuki tahap penyempurnaan. Bangunan terdiri dari 4 pintu atau 4 unit. Tidak lama lagi akan segera ditempati para penyewa. Pekerja bangunan hanya tinggal menambah beberapa detil bangunan demi kenyamanan para penyewa. 4 pintu bangunan indekos ini milik Misno Prasetyo yang merupakan warga setempat. Misno memperhatikan betul fasilitas yang ditawarkan dari unit bisnisnya. Selain menyediakan isi kamar seperti tempat tidur dan lemari, kamar indekos miliknya
juga dilengkapi dengan pendingin udara, termasuk juga fasilitas air bersih. Karenanya, meski mematok sewa per bulannya cukup tinggi, yakni 6 juta per bulan, Misno mengaku keempat kamar indekosnya sudah ada yang menyewa. Saya bikin kos-kosan itu sekitar 4 pintu dengan sistem untuk per bulannya 5 sampai 6. Fasilitasnya AC, tempat tidur, air. Tuh. Rencananya tuh udah ngisi Pak, nanti Pak? Sudah. Dari mana aja nih Pak mereka Pak? Mereka ya tamu-tamu IKN ini. Termasuk pekerja ya Pak? Termasuk pekerja. Sebelum membangun rumah indekos, Misno memiliki usaha tambak lele. Namun, karena melihat peluang yang cukup menjanjikan, dengan dibangunnya kawasan ibu kota negara Nusantara, Misno mencoba peruntungan di bisnis penyewaan rumah indekos. Meski ketersediaan air bersih menjadi kendala. Ya karena di sini ini kan tidak ada mata air, atau maksudnya sumber itu nggak ada. Jadi cuma mengandalkan air hujan aja sebenarnya. Jadi air resapan lah, sumur kita gali kan. Kalau musim hujan ya ada, tapi kalau pas kemarau udah hilang, nggak ada. Tidak hanya Misno, peluang menyewakan tempat tinggal juga dimanfaatkan Arma. Terletak di salah satu desa terdekat dengan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Arma membangun rumah kontrakan yang cukup luas di lahan miliknya. Harga sewa per bulannya dibanderol 7 juta rupiah atau mencapai 80 juta per tahun. Harga sewa tersebut naik signifikan dari rata-rata harga sewa sebelum ada IKN. Sudah ada yang memesan belum? Kemarin sih ada, ya dia minta pakai kasur gitu ya, kita mintanya 7 malahan. 7 juta ya? Kalau lengkap gitu nah. Kali kalau nggak lengkap ya sekitar 5, 4. Ini yang rencana akan menempati pekerja IKN atau apa Bu? Ya untuk pekerja IKN. Menyewa indekos maupun kontrakan di desa terdekat IKN. Salah satunya para pekerja proyek IKN. Biasanya para pekerja menyewa 1 unit tempat tinggal untuk diisi bersama beberapa teman. Karenanya, meski harga sewanya mencapai 5 juta per bulan, para pekerja lebih memilih menyewa kontrakan daripada tinggal di kawasan proyek IKN. 1 bulannya 5 juta. 5 juta. Itu apa aja Mas fasilitas yang didapat? Fasilitas kamar mandi. Kamar mandi ada ya? Kamarnya 1, WC 1, random tempat air. Gimana Mas, nyaman tempatnya ya? Nyaman ya. Ini jauh nggak dari tempat kerjaan? Kalau dibilang jauh sih nggak jauh sih, ya lumayan. Harga sewa yang tinggi di kawasan ini selain dipengaruhi ketersediaan bahan material bangunan, juga sulitnya air bersih. Ditambah pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang akan diselenggarakan di IKN. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi anggaran pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang membengkak. Jokowi menilai wajar anggaran upacara RI lebih besar karena digelar di 2 tempat, yakni di Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara. Untuk pertama kalinya perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia akan diselenggarakan di 2 tempat, yakni di Istana Negara Jakarta dan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Presiden Jokowi mengaku anggaran HUT RI membengkak karena perayaan digelar di 2 tempat. Jokowi tak mengkonfirmasi berapa besar kenaikan anggaran upacara tahun ini. Dia hanya menyebut kenaikan masih dalam daftar wajar. Ya, namanya dulu hanya di 1 tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di 2 tempat. Tapi kan bukan lompatan, jangan, saya kira anggaran transisi wajar biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sektek.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan biaya perayaan HUT kemerdekaan RI memang selalu dibiayai negara. Mensesnek pun mengatakan memang ada kenaikan biaya karena perayaan digelar di 2 tempat namun tidak signifikan. Tim Liputan melaporkan.